Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nurwahi Bakri, NIM L0211910003, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai metode penyuluhan sebelum kemajuan teknologi informasi dan metode penyuluhan pada zaman kemajuan teknologi informasi. Penyuluhan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, marilah kita berkenalan dengan si penyuluhan. Amerika Serikat mengembangkan falsafah 3T, Teach, Truth, and Trust, yaitu pendidikan, kebenaran, dan kepercayaan atau keyakinan. Maksudnya, penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan kata lain, dalam penyuluhan, seseorang yang menjadi target untuk dididik itu diwajibkan untuk menerapkan setiap informasi yang telah didapatkan dan telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan. Kita masuk ke Indonesia. Apa sih penyuluhan di Indonesia itu? Penyuluhan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta perilaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Setelah menyinggung garis besar penyuluhan, marilah membahas ke topik intinya, yaitu metode penyuluhan model sebelum kemajuan teknologi informasi dan penyuluhan kemajuan pada zaman kemajuan teknologi informasi. Yang pertama ialah metode penyuluhan sebelum teknologi informasi berkembang. Metode yang paling populer adalah komunikasi langsung atau direct communication. Komunikasi langsung atau direct communication adalah proses komunikasinya dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga maupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Kelebihan dari metode komunikasi langsung, kita bisa langsung melihat respon dari lawan bicara. Ketika berbicara, maka secara langsung tanpa ada penundaan pesan tersebut sampai pada lawan bicara. Dengan tatap muka, kita akan mengirim pesan secara langsung dan mendapat feedback pun secara langsung. Adapun kelemahan dari komunikasi tatap muka adalah tidak efisien dalam kecepatan menyampaikan pesan dan tidak efektif dalam waktu. Ketika kita mengedepankan komunikasi interpersonal dengan bertatap muka, kita akan dipusingkan masalah waktu dan tempat. Apabila lawan bicara berada di tempat yang jauh dari penyuluh, apakah penyuluh akan menemuinya sekedar untuk mengatakan bahwa hari ini dia tidak bisa atau berhalangan? Bagaimana dengan lawan bicara yang ada di luar negeri, luar pulau, luar kota? Apakah penyuluh harus menemuinya hanya untuk berbicara tatap muka kepadanya? Hal tersebut berimbas dengan waktu yang ada. Bayangkan, waktu akan tersita untuk perjalanan menemui para lawan bicara Anda. Hal tersebut membuat komunikasi berjalan tidak efisien. Selanjutnya, metode penyuluhan pada zaman kemajuan teknologi informasi. Teknologi digital merupakan keniscayaan
tidak dapat dibendung dan tidak pula dipungkiri kemajuannya. Hingga kemudian lahirlah sebuah konsep penyuluhan di dunia virtual yang berusaha menghubungkan antara target dengan penyuluh secara real time. Metode tersebut bernama Cyber Extension. Cyber Extension hadir dengan tujuan utama adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyuluh dan target dalam akses informasi, mengingat informasi menjadi salah satu faktor kunci dalam pencapaian keberhasilan program pembangunan. Kelebihan dari Cyber Extension adalah yang pertama, target tidak hanya terhubung dengan penyuluh di daerahnya, namun juga bisa berinteraksi dengan penyuluh yang ada di wilayah lain. Jadi, bisa dikatakan tidak terbatas ruang dan waktu. Selanjutnya, yaitu budaya pendokumentasian data menjadi lebih tertib dan tertata. Kekurangan dari Cyber Extension adalah target merasa tidak lagi membutuhkan penyuluh dan kegiatan penyuluhan karena semua informasi yang dibutuhkan sudah ada, walaupun bisa saja informasi tersebut tidak valid. Yang kedua, baik target maupun penyuluh menjadi soliter atau individual. Yang ketiga, berkurang atau memudahnya interaksi sosial baik antara target dengan penyuluh maupun target dengan target. Jadi, yang mana lebih baik? Penyuluhan sebelum kemajuan teknologi informasi atau penyuluhan pada zaman kemajuan teknologi informasi? Seperti yang saya katakan tadi, perkembangan teknologi adalah salah satu yang niscaya. Teknologi itu bisa baik, bisa buruk, tergantung seperti apa kita menggunakannya. Metode direct communication masih bisa efektif. Pengaruhnya jika situasi dan kondisi masih memungkinkan. Walaupun itu teknologi informasi telah maju maju-majunya. Apalagi di Indonesia, yang dimana masih ada daerah yang bukan hanya internet yang belum ada, bahkan listrik pun masih susah atau bahkan tidak ada sama sekali. Disinilah bagaimana seseorang penyuluh memilih metode yang tepat dalam menjalankan penyuluhan. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.